Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Irisya Nurulia dari program Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kitab Arba'ina Hadisan karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam pembahasan ini, kita akan mengetahui siapa sih sebenarnya Hasyim Asy'ari, serta mengetahui hadis apa saja yang ada di dalamnya, serta apa saja sih hadis-hadis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembahasan kali ini akan membantu kita menambah wawasan serta meningkatkan semangat kita dalam menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas kitabnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu siapa sih sebenarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan anak dari Bapak Asy'ari dan Ibu Halimah yang lahir pada tanggal 14 Februari 1871. Beliau dikenal sebagai Hadratus Syekh atau guru terhormat yang merupakan salah satu ulama terbesar di Indonesia. Beliau juga merupakan pendiri Pondok Pesantren Tubuh Ireng di Jombang, Jawa Timur, dan merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau yang disingkat sebagai NU pada tahun 1926. Sejak kecil, beliau sudah mendapat pendidikan agama Islam dari ayah dan kakeknya, yaitu Kiai Utsman. Bahkan ketika umur 12 tahun, beliau sudah dipercaya untuk mengajar bahasa Arab dan pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, beliau belajar kepada banyak sekali ulama besar. Salah satunya yaitu Kiai Khalil Al-Bangkalan. Setelah beliau sekolah dari pesantren satu ke pesantren lainnya, beliau melanjutkan pendidikan ke Mekah dalam waktu kurang lebih 7 tahun. Sekembalinya ke Indonesia, pada tahun 1899, beliau mendirikan Pondok Pesantren Tubuh Ireng. Salah satu tujuan beliau mendirikan pondok pesantren ini yaitu untuk memperbaiki kondisi pendidikan Islam yang pada saat itu mengalami banyak sekali tantangan akibat penjajahan. Yang mana beliau mengajarkan Islam dalam pondok pesantren ini menggunakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran Islam yang mengedepankan keseimbangan, moderasi, persatuan, dan toleransi. Itulah salah satu sejarah atau biografi seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi, arba'ina hadisan adalah arba'in artinya 40, sedangkan hadisan artinya hadis. Jadi, arba'ina hadisan yaitu kitab 40 hadis Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadis-hadis ini diambil dari sumber terpercaya, baik dari hadis yang sangat terkenal seperti Kutubus Sittah maupun dari kitab hadis-hadis lainnya. Nah, tujuan dari penyusunan kitab ini yaitu sebagai pedoman umat Islam, salah satunya dalam membangun akidah yang kuat, syariat yang benar, serta akidah yang mulia. Dalam kata lain, kalau kita ibaratkan, akidah ini adalah sebuah pondasi bangunan, kemudian syariat adalah sebuah dinding dan strukturnya, sedangkan akhlak adalah keindahan bangunannya. Sehingga jika salah satunya tidak ada, maka tidak sempurnalah kehidupan seorang muslim. Kumpulan 40 hadis ini dapat kita klasifikasikan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel berikut, terdapat tema akidah yang berada pada nomor hadis 1, 3, 4, 8, 10, 17, 22, 27, 39, dan 40. Kemudian, tema syariah berada pada nomor hadis 2, 5, 6,
12, 28, 29, 30, 32, dan 33. Dan terakhir, tema akhlak berada pada nomor hadis 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 34, 35, 36, 37, dan 38. Berdasarkan tabel tersebut, kita akan membahas masing-masing hadis di setiap temanya. Pembahasan pertama yaitu tentang hadis akidah. Tapi kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya akidah ini. Jadi, akidah berasal dari bahasa akidah yaqidu aqdan aqidatan, yang artinya ikatan atau simpulan. Secara bahasa, akidah adalah ikatan yang tertaut di dalam hati. Jadi dapat kita maknai bahwasanya akidah adalah segala sesuatu yang terikat tentang keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan. Berikut adalah hadis-hadis tentang akidah. Ad-dinun nasihatu qulna liman ya Rasulullah qala lillah wali kitabi wali rasulih wal a'immati al muslimina wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin orang-orang muslim dan umat Islam secara umum. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang dibahas dalam kitab ini menjelaskan bahwa agama adalah nasihat. Nasihat yang ditujukan kepada siapa? Yang ditunjukkan kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpin umat Islam, dan kepada sesama kaum muslimin. Nasihat kepada Allah berarti kita beriman hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan ketika kita menghadapi kesulitan, maka kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah tempat bergantung dan memohon pertolongan. Nasihat kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan berusaha mengamalkannya. Seperti membiasakan baca Al-Quran di setiap hari walaupun hanya beberapa ayat. Nasihat kepada Rasul berarti kita mencintai beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Seperti menjaga kejujuran karena Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur. Kemudian umat Islam ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menaati pemimpinnya selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Sehingga hadis ini sangat relevan dengan kehidupan zaman sekarang, yang mana kita hidup dalam masyarakat yang membutuhkan aturan dan ketertiban. Bayangkan jika semua orang hanya mengikuti keinginan sendiri tanpa mematuhi aturan, tentu akan banyak terjadi kekacauan. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa pentingnya menjaga ketertiban, menghormati pemimpin, dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Syariat adalah aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Syariat tidak hanya mengatur ibadah seperti sholat dan puasa, tapi juga mengatur hubungan sosial, ekonomi, pendidikan, dan aturan-aturan lainnya. Syariat ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari dari kerusakan. Syariat melindungi 5 hal. Yang pertama agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Berikut adalah 3 hadis tentang syariat. Berdasarkan 3 hadis dalam kitab ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, larangan minuman keras yang mana bertujuan untuk menjaga akal manusia. Kemudian ada larangan mencuri yang mana bertujuan untuk menjaga harta benda. Kemudian ada perintah menikah untuk bertujuan menjaga keturunan. Dan terakhir ada perintah sholat yang bertujuan untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah. Jadi syariat ini hadir bukan untuk memberatkan manusia, tetapi untuk menjaga kehidupan manusia menjadi jauh lebih baik. Sebagai mahasiswa atau pelajar, kita dapat menerapkan syariat ini dengan menjalankan
menjalankan sholat tepat waktu, mengerjakan tugas dengan jujur, dan menghormati hak orang lain. Akhlak ini sendiri adalah perilaku atau sikap yang mencerminkan kebaikan, seperti jujur, sabar, rendah hati, dan kasih sayang, baik kita berikan kepada sesama manusia ataupun sesama makhluk hidup. Rasulullah sendiri dikenal sebagai suri tauladan yang memiliki akhlak yang mulia. Beliau pernah bersabda bahwa tujuan diturunkannya yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berikut beberapa hadis akhlak yang dibahas dalam kitab ini. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang memudahkan terhadap seorang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya hidup di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menolong dan melindungi seorang muslim, maka Allah akan melindunginya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan suatu kaum tidak akan berkumpul di salah satu rumah Allah sembari membaca Al-Quran dan memahaminya, maka Allah niscaya akan menurunkan bagi mereka ketenangan dan kasih sayang. Malaikat juga akan bersama mereka dan begitu pula Allah akan mengingat mereka. Dan barang siapa yang memperlambat untuk melakukan hal tersebut, bagi ia tidak akan dipercepat juga keturunannya. Hadis riwayat Muslim. Contoh akhlak yang diajarkan dalam hadis-hadis ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berupa jujur, sabar, rendah hati, menghormati orang tua, menghargai sesama, serta menjaga lisan. Saat ini, media sosial menjadi salah satu tempat yang sangat membutuhkan akhlak. Karena seringkali seseorang mudah untuk menghina, mencaci, atau menyebarkan berita yang belum tentu benar adanya. Padahal Rasulullah mengajarkan agar kita tidak menyakiti orang lain dan selalu menjaga lisan. Meskipun hanya melalui tulisan di media sosial, kita tetap harus menjaga adab dan etika. Itulah salah satu bentuk pengalaman hadis dalam kehidupan modern. Dapat disimpulkan, melalui kitab ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan bahwa kita sebagai umat Islam harus memiliki akidah yang kuat, menjalankan syariah yang baik, dan menunjukkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Arba'ina Hadisan atau kumpulan 40 hadis Nabi ini memiliki 3 pokok utama dalam Islam. Yang pertama akidah sebagai pondasi, kemudian syariah sebagai aturan, dan terakhir akhlak sebagai penyempurna kehidupan seseorang. 3 hal ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nilai-nilai ini sangat relevan hingga saat ini, apalagi untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di era modern. Baik, demikianlah pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga pembahasan kali ini memberi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.